Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus melalui channel YouTube The Salvation Army Korop 1 Bandung. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Letnan Kolonel Cedric Hills. Dan ayat firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, jemaat Allah merupakan tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan ayat yang ke-16 mengatakan, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan, turun atasku. Atasku. Roh El Kudus, Roh Tuhan, turun atasku, memenuhiku Tuhan, memenuhiku, Kami mengundang Engkau Roh Kudus Tuhan, hadir dalam hati kami Tuhan, hadir dalam hidup kami Tuhan, hadir dalam rumah kami Tuhan, dan hadir dalam keluarga kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah tiap minggu, tiap hari, dan kami bisa melakukan semua aktivitas kami pada setiap harinya oleh karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan suatu ucapan syukur kami Tuhan, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang naik ke surga, yang menyiapkan untuk tempat kami di surga Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memberkati acara kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan memberkati bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, memberkati setiap pelayan Tuhan yang pada hari ini yang melayani Engkau Tuhan, baik singers, tim musik, maupun yang di belakang layar menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, kembali kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, dan kita mau satukan suara kita, hati kita, dan kita mau katakan, kebesaran Tuhan tetap dan selamanya.
menyaksikan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Taufun Sigar, dan kemudian dilanjutkan oleh persembahan tarian dari Gerakan Pembawa Suluh. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, diam di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. I got waves that are tossing me, crashing all over my beliefs. And in all sincerity, Lord, I wanna be yours. So pull me out of this mess I'm in, 'cause I know I'm wandering. Leave my soul back home again. I've always been yours. And this world may push, may pull, but your love it never fails. You lead, I'll follow. Your hands hold my tomorrow. Your grip, your grace, you know the way you guide me tenderly. Yeah. When you lead, I'll follow. Just like the way and I'll go. 'Cause I know what you got for me is more than I can see. So lead me on, on, on and on. Just lead me on, on, on.
terima kasih untuk persembahan pujian yang telah memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kecil ini, memberkati Pak Toven, memberkati Ibu dan juga Bayi Mungil. Dan terima kasih juga untuk persembahan tarian yang disampaikan oleh anak-anak muda kita. Tentu merupakan kerinduan untuk terus melayani Tuhan melalui talenta-talenta yang mereka miliki. Biarlah masa depan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan dan semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan sebuah pujian dan kita mau Tuhan, roh Tuhan untuk hadir dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, memenuhi jiwa kita, karena bersama Tuhan kita akan mengalami ketenangan. Mengalir dalamku.
yang kudus pulihkan kami. Dan Roh-Mu yang hidup penuhi hati kami, datang dan urapi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kondisi negara kami Tuhan. Untuk kondisi dunia Tuhan Yesus. Antara ekonomi, bertahan hidup, terus berpacu di dalamnya Tuhan. Tetapi karena kami memiliki iman, memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang bangkit, dan Allah yang telah menyiapkan surga bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami ada bersama dengan Tuhan. Keadaan yang tidak menentu tidak akan membuat kami Tuhan untuk memisahkan kami dari-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus, segala sesuatu yang menjadi harapan kami Tuhan, kami mau nyatakan ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan mau mengampuni kami Tuhan, mengampuni hidup kami Tuhan, mengampuni jiwa kami Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Apa dan bagaimanapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami tetap mau bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Kau izinkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau biarlah Tuhan bersabda dalam hidup kami Tuhan. Engkau mau berkata-kata dalam hati kami Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu Lenon Cornelius Cedric Tuhan Yesus. Dan biarlah ke depannya tiap-tiap hari Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan Kau berkati Tuhan, hamba Tuhan yang telah menyiapkannya Tuhan. Dan kami juga telah membuka hati kami untuk Roh Tuhan hadir dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Salam bagi saudara sekalian di hari kenaikan ini. Ketika saya remaja, ambisi saya adalah mencapai tinggi 195 cm. Saya tidak bisa mempengaruhi mimpi itu dan saya tidak pernah mencapainya. Tinggi saya berhenti di 183 cm dan sekarang saya berusia 60 tahun. Mungkin saya hanya akan bertambah punduk mulai dari sekarang. Ada sesuatu yang menyayangkan tentang menjadi tinggi, khususnya pada pertandingan bola atau sebuah acara di mana banyak orang yang berdiri. Saya memiliki kesempatan untuk melakukan sejumlah perjalanan melalui udara dengan pesawat dan helikopter. Kegembiraan terbang terjadi selama saat-saat pertama dan terakhir dari penerbangan. Pada hari yang cerah dan terang, sangat menyenangkan dapat melihat bumi mil jauhnya. Dan luar biasa ketika visi Anda tidak terbatas hanya kepada hal-hal sekitar kita. Hari ini adalah hari kenaikan. Kenaikan tidak secara spesifik disebutkan dalam doktrin bala keselamatan kita. Tapi hal ini penting bagi iman kita. Kenaikan adalah pusat dari iman kita. Namun sangat sedikit ayat yang menyatakannya dalam Alkitab. Kita berterima kasih kepada Lukas yang mencatatnya 2 kali di akhir dari Injilnya dan disebutkan kembali pada awal kisah para rasul. Mungkin saja hanya ada beberapa ayat, namun kita tidak dapat menganggap bahwa kenaikan itu tidak penting. Kenaikan memiliki relevansi nyata bagi kita hari ini. Setelah kebangkitannya, Yesus bertemu dengan para pengikutnya. Dia berbicara dengan mereka dan terbukti tanpa keraguan bahwa dia telah menaklukkan kubur. Dia
telah mengajarkan bahwa dia akan pergi kembali kepada Bapa. Kerana dari sanalah dia berasal. Tapi ada masalah. Bagaimana dia dapat menunjukkan kepada mereka bahwa ini terjadi? Orang-orang telah melakukan perjalanan ke luar angkasa dan kita tahu apa yang ada di atas awan-awan. Kita meyakini bahwa surga dan neraka adalah tempat rohani, bukan tempat secara fisik dan dapat ditemukan dan dieksplorasi. 2000 tahun lalu, para murid membutuhkan bukti bahwa Yesus akan pulang dengan menunjukkan secara visual bahwa ia naik, meyakinkan para pengikutnya bahwa ia telah masuk surga dan bahwa ia kembali bersama dalam kemuliaan Allah. Berita gembira ini adalah untuk kita juga, kerana itu berarti Yesus sekarang tidak terbatas secara fisik pada satu tempat saja. Kenaikan berarti ia bebas dari segala keterbatasan ruang dan waktu manusia. Tetapi masih ada lagi. Kenaikannya membuktikan apa yang dikatakannya bahwa ia adalah anak Allah. Dia kembali kepada siapa dirinya dan ke tempat di mana ia berada. Kelahirannya adalah sebuah keajaiban dan kebagiannya dari bumi sama ajaibnya. Paulus berkata, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan dan mengambil rupa seorang hamba. Dan kerana ketaatannya bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah, dimangkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Dia berkuasa saat ini, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Dan walaupun kita sedang menantikan kedatangannya kembali, waktu-waktu ini bukannya waktu yang kosong, semacam interval jarak waktu rohani. Satu-satunya alasan dia menunggu untuk datang kembali adalah untuk memberi kesempatan kepada orang lain untuk datang kepadanya. Kita harus memanfaatkan hari-hari ini untuk membawa orang lain kepadanya, kerana kita tidak memiliki kepastian waktunya. Yesus akan datang kembali ketika dia memutuskan bahwa waktunya sudah tepat. Kita harus bersiap untuk kedatangannya. Yesus yang naik ke surga dan ditinggikan bukan saja adalah anak Allah, tapi anak manusia. Ia adalah imam besar surgawi kita. Kami memiliki pepatah dalam Inggris, senang memiliki teman di tempat-tempat tinggi. Dalam salah satu penempatan korps kami sebelumnya, korps tersebut berada di pusat kota. Tepat sebelum kami tiba, korps telah membeli sebidang tanah baru di luar pusat kota, dekat dengan tempat tinggal penduduk.
Sebelum kami mulai membangun, kami merencanakan upacara penyerahan tanah baru tersebut. Kami berharap untuk berbaris bersama band dan bendera dari gedung lama ke tempat yang baru. Tapi polisi tidak senang dan tidak setuju dengan kegiatan baris berbaris kami. Jadi, dengan santai saya menyebutkan bahwa upacara ini akan dilakukan oleh Lord Harry Ewing, seorang politikus pensiunan lokal yang sangat terkenal dan dihormati. Hari berikutnya, seorang polisi senior menelepon saya dengan ajak malu bertanya, berapa banyak petugas polisi yang Anda inginkan untuk mengawal Anda dan kegiatan baris berbaris itu? Sangatlah membantu memiliki teman yang ada di tempat tinggi dan mengetahui kapan namanya layak disebut. Saudara, sekarang kita memiliki teman di tempat yang tepat. Yesus duduk sebagai pengingat yang tetap akan salib dalam Tritunggal dan pengorbanan yang dilakukannya untuk memenangkan pengampunan bagi kita. Yesus, anak manusia, pernah berada di mana kita berada sekarang. Dia tahu tentang pencobaan dan masalah-masalah dunia ini dan telah membawa umat manusia ke dalam pusat Tritunggal. Seseorang berkata, kenaikan berarti bahwa Allah memiliki hati manusia. Sebelum saya menjadi seorang opsir, saya mengelola sebuah toko yang menjual produk listrik. Toko itu berada di daerah yang sulit di London. Kendaraan yang kami gunakan untuk mengirimkan barang ke pelanggan sangatlah rapuh. Suatu hari, sopir penggantaran kembali ke toko dengan terlihat sangat marah. Mereka sedang mengantarkan TV baru ke apartemen yang tinggi di blok apartemen. Ketika mereka membuka kotaknya, mereka melihat ke luar jendela dan melihat anak-anak muda masuk ke bagian belakang mobil dan mencuri TV lainnya. Sopir saya dan rekannya bisa melihat semua yang terjadi, namun mereka sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka hanya berdiri dan menonton, tidak berdaya. Hal kenaikan tidak demikian. Yesus memandang ke bawah melihat semua yang sedang terjadi di dunia ini. Dia melihat kita dari surga, tapi dia lebih dekat dan lebih erat dengan Anda daripada tertinggal sebelah Anda. Para murid memahami kebenaran ini dengan cara yang luar biasa. Mengapa mereka menyaksikan kenaikan dan kemudian pergi dengan sukacita? Tuhan dan guru mereka telah meninggalkan dan menghilang dari pandangan mereka. Namun bukannya kesedihan dan depresi, rasa terisolasi dan ketakutan, mereka pulang dari bukit tempat Yesus naik ke surga dengan sangat bersukacita. Mereka tidak sedih. Mereka tahu pasti bahwa Dia tidak meninggalkan mereka.
Yesus tidak naik untuk meninggalkan dunia, namun untuk memenuhi surga dengan kehadirannya. Dia tidak lagi terikat pada satu tempat, tetapi dia bebas melalui Roh untuk bersama kita di manapun. Hari kenaikan adalah hari yang penting bagi kita, memberi dampak bagi hidup keseharian kita. Apabila Anda merasa bahwa Tuhan jauh dan tidak merasakan kuasa Tuhan, itu hanya kerana Anda memilih untuk menahan Dia mendapatkan kepadamu. Izinkanlah kasih dan kehangatan mengisi hati dan hidupmu hari ini. Itulah pesan hari kenaikan. Melalui kuasa Roh Kudus, Yesus dapat di samping Anda dan ingin berbagi dalam setiap aspek hidup Anda. Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih kerana Engkau meninggalkan tempat-Mu di surga untuk datang dan menunjukkan betapa Allah mengasihi kami. Di dalam Engkau, kami melihat wajah Allah. Terima kasih kerana hidup-Mu menunjukkan bahwa Allah bersama kami. Hari ini kami memuji dan meninggikan Engkau, Juru Selamat kami dan Raja Surgawi kami. Terima kasih atas janji bahwa Engkau akan berbicara dan berdoa bagi kami di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, kami bisa mengetahui kehadiran-Mu bersama kami setiap hari. Jika ada beberapa kami yang merasa bahwa Engkau jauh dan tidak peduli, sentuhlah hati mereka dengan kasih-Mu dan kami berdoa, dekatkanlah mereka kepadamu. Tuhan, saat kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami juga menanti kedatangan-Mu kembali. Tolong kami untuk menanti dengan hati yang penuh semangat. Terima kasih Engkau telah memberikan hari-hari ini kepada kami untuk memperkenalkan orang lain kepadamu. Berkatilah kami ketika kami membagikan iman kami, dan kiranya kami memiliki sukacita melihat banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus yang mulia, kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lieutenant Colonel Cedric Hill, dan kita akan akhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian nomor 320. Setelah kita menyanyikan pujian ini, doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dengan iman teguhkan
Saat kami berkumpul, kami mengingat hal ini. Tuhan kita adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan dan berikat pinggan kekuatan. Kerjaannya adalah dari kekal sampai kepada kekal. Dia menggenggam dunia dan hidup kita dengan aman. Jadi, jangan takut. Jalanilah hidup Anda dengan keyakinan. Mengetahui bahwa Allah yang pergi bersamamu adalah lebih besar dan lebih berkuasa daripada apapun juga yang akan engkau hadapi sepanjang minggu